Jadi buat kalian jangan lagi ya, kita bergaduh boleh tapi solidaritas kita tetap. Terima kasih Malaysia. Kita udah sampai di rumah target ketiga. Kita langsung aja ke menunya ya. Menunya Ibu Mut. Assalamualaikum. Ya, ini. Ada mana? Ada orang-orang yang saya mesti bagiin. Oh, ada ini Mas. Terima ya. Ya, di sini juga ya dulu ada. Ya. Alhamdulillah. Ya, ini harus saya buka biar Ya, apa dulu. ya, biarin. Alhamdulillah ya Allah. Ya, Tuh ya. semuanya. Alhamdulillah. Ada orang masih ya. Alhamdulillah banyak-banyak terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya. Dari Malaysia, terima kasih Malaysia. Terima kasih Malaysia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merbat Media. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya. Semoga kabarnya sehat-sehat selalu. Semangat teman-teman ya. Oke, jom teman-teman ya. Di vlog kali ini kita reaction lagi nih. Salah satu video yang diupload oleh salah satu channel yang bernama Mr. Fakta teman-teman ya. Dan video ini bertajuk tentang apa bendalah Benik fitnah Malaysia lagi truk sangat perangai teman-teman. Perangai ya gitulah. Si Benik ini fitnah Malaysia lagi teman-teman ya. Padahal faktanya Malaysia tidak sesuai dengan apa yang dinarasikan oleh si Benik ini teman. Oke, seperti apa pernyataan si Benik terkait masalah fitnah yang dikeluarkan, digelontorkan oleh lidahnya si Benik tuh. Oke, seperti apa nih videonya? Jom kita coba simak bersama-sama. Jom. Assalamualaikum bosku. Wah, parah nih bos Benix buat konten Malaysia ingin hancurkan Indonesia. Ya Allah, kok gitu banget Om Benix ya. Ada dua hal yang dia bahas. Gue sengaja nggak mau masukin videonya. Kalian lihat aja sendiri deh di channelnya yang terbaru. Lihat video fullnya ya. Hal pertama tentang narkoba yang dia bahas. Dia menuduh Malaysia sengaja kirimkan dadah ke Oh iya, tentang narkoba yang dimana Malaysia menggerebek tuh ya. Indonesia. Ya kita tahu baru-baru ini memang ada kejadian itu, tapi itu pelakunya individu. Jangan sebut Malaysia. Kalau sebut Malaysia itu berarti seluruh orang Malaysia. Yang kedua adalah, masih ingat nggak kalian demo di Jakarta waktu itu hari? Banyak orang Malaysia bersimpati dan memberi bantuan ke ojol makanan. Kalian tahulah demo itu hari para ojol pendapatnya drastis menurun. Banyak banget orang Malaysia yang membantu mereka dengan cara mengorder makanan dan membagikan ke masyarakat. Bahkan orang Malaysia mengorder sembako juga. Tapi Benix malah menuduh ini sebuah propaganda dari Malaysia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kali orang Malaysia membantu kita dituduh propaganda. NGO Malaysia yang waktu itu membantu Aceh pun Kokori dan geng-gengnya juga bilang gitu. Sangat disayangkan ya, Om Benix yang punya ilmu tentang investasi malah buat konten menuduh Malaysia ingin menghancurkan negara kita. YouTuber hebat-hebat dari Indonesia yang lainnya nggak pernah buat konten seperti itu. Padahal subscriber mereka jutaan, bahkan puluhan juta. Hasilnya telah berjaya menahan 2 orang lelaki warga negara Indonesia yang disyaki terlibat dalam aktiviti penyeludupan dadah, di mana turut dirampas sejumlah dadah yang disyaki jenis syabu dengan anggaran berat lebih kurang 88 kg bersama 1 unit telefon bimbit yang dipercayai digunakan sebagai alat komunikasi 88 loh. dalam menjalankan aktiviti Banyak penyeludupan tonton ya. dengan nilaian keseluruhan dianggarkan berjumlah 4.4 juta. Tanggapan dalam rampasan ini disiasat di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Akta Immigration 1959-63. Lelaki warga Indonesia berusia 25 tahun itu ditahan jam 11.30 malam di Jalan Padawan. Polis tahan lelaki Indonesia rampas dadah bernilai lebih Rp164.000 dadah. Apa itu dadah? Saya tidak mempersoalkan soal dadah, saya mempersoalkan tentang komen netizen. Konoha anjir, dekat semua negara bermasalah. Tak semualah bang, macam tu. Masih ada lagi yang baik. Contoh saya baik. Indonesia lagi, bila larangan mulai kita dengar, asik Indonesia aja yang jadi bebal. Bebal? Apa tu bebal? Orang Aceh ini. Tidaklah, mana ada orang Aceh. Orang Aceh rata-rata baik lah. Kau ingat warga Malaysia itu semua elok sangat ke, tidak ada problem ke? Sebenarnya seperti ini bang, semua negara itu memiliki peraturan yang ketat. Kalau salah ya salah, jangan di Malaysia saja. Jadi di Indonesia pun seperti itu. Kalau salah ya pasti ditindak. Jadi tidak ada perbedaan negara manapun itu. Kalau dia salah pasti ditangkap oleh pihak yang berwajib. Dua lelaki warga Indonesia berasal dari Aceh dihadapkan ke Mahkamah Majistret Balik Pulau pada 31 Julai atas 2 pertuduhan mengedar 147.188 kg dadah jenis metafetamin 2 minggu lalu. Tertuduh Irfan Shah 30 tahun dan rekannya Junaidi 51 tahun pada mulanya memaklumkan mereka tidak memahami bahasa Melayu sebaik pertuduhan terhadap mereka dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Majistret Chia Huiting. Jurubahasa mahkamah kemudian membacakan semula pertuduhan kepada mereka buat kali kedua dibantu peguam mewakili kedua-dua tertuduh Datuk Naran Singh sebelum mereka akhirnya menganggap faham kedua-dua pertuduhan yang dibacakan. Bagaimanapun ada pengakuan direkodkan kerana kes tersebut berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh didakwa melakukan kedua-dua kesalahan itu di bawah Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 39B-2 atas sama. Mahkamah kemudian menetapkan 30 September depan sebagai tarikh sebutan semula kes dan serahan laporan kimia selain tidak membenarkan kedua-dua tertuduh diikat jamin.
3 warga asing dari Indonesia berdepan hukuman mati selepas didakwa di Mahkamah Magistrate Melaka hari ini atas pertuduhan mengedar dadah seberat hampir 41 kg bulan lalu. Tertuduh Gunawan Abdullah 33 tahun dan Suryadi 31 tahun hanya mengangguk faham semasa pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Magistrate Nabila Nizam, namun tiada sebarang pengakuan direkodkan. Mengikut kertas pertuduhan, kesemua tertuduh didapati mengedar dadah berbahaya jenis metafetamin dengan berat kasar 40,760 gram yang disenaraikan di bahagian 3 jadual pertama Akta Dadah Berbahaya ADB 1952. Sabit kesalahan, kesemua tertuduh boleh dihukum mati atau dengan penjara seumur hidup dan hendaklah jika tidak dihukum mati disebab tidak kurang 12 sebatang mengikut Seksyen 39B-1-A ADB 1952 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 39B-2 Akta yang sama. Pada bulan Juli, ada 2 orang Indonesia ditangkap PDRM bawa narkoboy 100 kilo lebih. Bahkan banyak di kasus yang sama juga PDRM menangkap orang Indonesia juga. Berita Malaysia hanya memberitakan individu terbabit, nggak ada yang menyangkut pautkan dengan nama negara. YouTuber Malaysia nggak ada pun bahas masalah ini dengan menuduh Indonesia ingin hancurkan Malaysia. Kemen lah bro, semua negara pasti ada toke narkoboy. Indonesia dan Malaysia sama-sama memeranginya. Jangan jadi batu api. Apalagi channel Anda channel yang besar Om Benix. Banyak pengikut Anda yang nantinya akan membenci Malaysia. Apa yang terjadi? Baik itu orang Indo ketangkap karena narkoboy atau orang Malaysia yang tertangkap karena narkoboy, itu adalah individu. Nggak ada kaitannya dengan intelijen lah, atau Malaysia sengaja menghancurkan Indonesia lah, atau juga Indonesia ingin hancurkan Malaysia lah. Tuduhan ini mengarah ke fitnah yang sangat brutal. Bisa membuat kedua negara adik-beradik ini jadi renggang. Aksi bantuan sosial dari Malaysia pun dibilang propaganda. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang berkata seperti itu. Padahal aksi demo di Indonesia yang brutal bakar-membakar itu sudah terjadi sejak belasan tahun lalu ataupun puluhan tahun yang lalu. Karena suara rakyat tidak didengar, karena rakyat semakin sulit dan pejabatnya semakin kaya. Oke, mari kita dengarkan dulu ucapan ojol tentang bantuan dari Malaysia itu. Siapa sangka di tengah kesulitan karena demo yang banyak driver ojek online Indonesia kehilangan penghasilan, ada tanah saudara kita dari negeri seberang yang datang membantu. Kami sempat bingung di saat orderan sepi, bahkan ada yang sampai tidak bisa bawa pulang uang buat keluarga. Tapi ternyata kami tidak sendiri, dari Malaysia datang bantuan. Mereka tidak hanya melihat, tapi juga tergerak untuk berbagi dengan kami, para driver ojek online di Indonesia. Itu membuat kami sadar betapa kuatnya persaudaraan kita sebagai bangsa serumpun. Terima kasih Malaysia sudah mau peduli, sudah mau berbagi. Bantuan itu bukan hanya soal materi, tapi juga semangat, mengingat bahwa kita masih punya saudara yang mendukung di saat sulit. Sekali lagi terima kasih Malaysia atas kepedulian dan bantuannya terhadap kami driver ojek online di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang ada di Malaysia. Terima kasih warga Malaysia. Ini bukti teman-teman bahwa rakyat Malaysia itu sangat peduli terhadap apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Sengsara, kelaparan, tidak dapat pekerjaan, mereka peduli. Andai kata Malaysia seperti itu, peduli nggak rakyat Indonesia? Enggak, teman-teman ya. Udah 2 hari nih ya, maksudnya dapat orderan food itu dari orang Malaysia. Itu pas dapat order langsung dibilang makanannya boleh bawa pulang dan bagi-bagi ke teman-teman ojol. Masya Allah. Kita dari Malaysia katanya gitu. Terima kasih warga Malaysia. Saya dapat orderan GrabMart. Dia pesannya waktu itu kemarin tuh beras. Dan kebetulan dia chat, dia bilang berasnya itu untuk saya untuk dibawa pulang. Dia bilang dari Malaysia untuk bagi-bagi ke teman-teman ojol. Bang, itu apa tuh Bang? Dan saya dapat kiriman dari Malaysia ya, yang lagi viral itu ya. Ternyata beneran ya. Saya tadi dapat 3 porsi, katanya untuk keluarga di rumah aja. Dan ini langsung kita antar ke rumah buat anak-anak. Tadi sebagian udah diantar sih. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Dan satu lagi, tadi selain itu juga dikasih tips 50.000 dari kami. Alhamdulillah. Terima kasih negara tetangga kita, murah rezekinya ya, Malaysia. Terima kasih ya Kak. Jelas ya. Saya yang dari Malaysia. Semoga berkah. Kakak rezekinya dan sehat selalu, rezekinya berlimpah. Maaf agak kelibet, jadi terharu saya. Ya ampun Ibu, terima kasih. Kami juga perwakilan saya sebagai UMKM Roti Jadul. Terima kasih buat kakak-kakak yang di Malaysia. Ini juga bukan satu driver, tapi ada beberapa driver yang order roti jadul di kami, dibagikan dan diberikan untuk ojol yang datang yang ngambil GrabFood kami. Terima kasih kakak-kakak, saudara-saudara yang ada di Malaysia sana.
Terima kasih ya. Baik Malaysia loh. Terima kasih untuk Malaysia. Saya rasa terharu sangat saat saya dengar berita sekarang tengah viral orang-orang dari Malaysia itu order Grab untuk orang Indonesia. So sekarang tengah ramai banyak orang Malaysia yang ubah position VPN bagi Indonesia, and dia orang order makanan dari Indonesia dan dibagikan untuk semua Grab driver. Di sini saya terharu sangat sebab dia orang tahu Indonesia dan Malaysia sering sangat bergaduh, tapi macam ada something macam ni, ada satu kawan yang tengah berduka, so yang satu sokong. Memang betul-betul kita serumpun, dan thank you untuk you korang yang support Indonesia sekarang. Thank you. Satu Indonesia harus lihat ini. Lihat, kalian baca, luar biasa, ya, luar biasa. Respect, solidaritas mereka ke kita luar biasa, walaupun hanya sekedar nasi 10 bungkus. Ini asli, real, bukan editan, ya. Ini teman aku yang dapat di kota Dumai, ya. Nah, ini 10 bungkus dibagi-bagi dari Malaysia. Salam respect Malaysia, terima kasih solidaritasnya buat Indonesia. Teman-teman, saya kok terharu lihat pernyataan-pernyataan daripada teman-teman ojol, Grab, ojek online lah, entah apa itu yang melakukan demonstrasi tentang hak-hak rakyat di negara ini. Apa yang terjadi di saat mereka melakukan demonstrasi seperti itu? Ada rakyat Malaysia yang peduli kepada mereka yang sedang memperjuangkan keluarganya. Apa? Memberikan uang, memberikan bantuan berupa makanan, tidak banyak. Tapi Masya Allah, luar biasa rakyat Malaysia itu. Merinding saya teman-teman ya. Dan si Benik memfitnah negara Malaysia. Padahal persaudaraan kita itu benar-benar baik loh teman-teman. Satu Indonesia harus lihat ini. Jadi buat kalian jangan lagi ya, kita bergaduh boleh tapi solidaritas kita tetap. Terima kasih Malaysia. Kita udah sampai di rumah target ketiga. Kita langsung aja ke menunya ya. Menunya Ibu Umut. Assalamualaikum. Ya, ini ada mana dari orang Malaysia bertiga ini. Oh, ada di rumah. Rumah ya. Ya. Di sini ada. Alhamdulillah. Ini harus saya buka biar orang pada lihat. Biarin. Alhamdulillah, banyak-banyak terima kasih. Terima kasih banyak. Dari Malaysia, terima kasih Malaysia. Terima kasih Malaysia. Wow, merinding rek. Amin, terima kasih Anya. Kita lanjut next ke selanjutnya yang keempat. Oke bosku, banyak dari kalian yang nggak tahu banyak banget parti dari Indonesia yang sekarang jutaan di Malaysia ya. Apa itu parti? Parti adalah singkatan pendatang asing tanpa izin. Adakah ini ancaman untuk negara Malaysia? Dampak parti bagi Malaysia menyulitkan perencanaan pemerintah untuk perumahan, layanan publik, dan pengelolaan tenaga kerja karena jumlahnya sebenarnya sulit untuk diketahui. Beban penegakan hukum jadi meningkat termasuk operasi imigrasi, penahanan, dan deportasi. Kerugian penerimaan negara karena aktivitas kerja tidak melalui sistem resmi. Sebagian pendapatan yang dihasilkan di Malaysia dibelanjakan di luar negeri, misalnya dikirim uang keluarga yang ada di Indonesia, sehingga uang tersebut tidak lagi berputar di ekonomi Malaysia. Adakah Malaysia bilang ini adalah serangan dari Indonesia? Gak ada kan? Parti ini udah puluhan tahun. Banyak juga parti yang buat kriminal di Malaysia. Tapi Malaysia nggak pernah menuduh apapun itu tentang negara kita. Mereka menganggapnya itu adalah kesalahan individu. Negara macam apa ini? Kok rakyatnya pada nekat? Malaysia temukan perkampungan ilegal tersembunyi berfasilitas lengkap di WNI. Kenapa sih kalian ini? Kan sudah dijanjikan 19 juta lapangan kerja. Malah nekat jadi pekerja ilegal di Malaysia. Yang sabar dikit kenapa sih? Kan bisa bekerja jadi relawan MBG. Atau bisa gabung proyek gentengisasi. Gentengisasi. Bisa juga jaga koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah itu sudah memikirkan kalian. Kap, sudah cukup. Oke sip. Sudah pro pemerintah gini, masa nggak ditransfer juga? Menjadikan ladang kelapa sawit sebagai lokasi penempatan setingkan bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Itu taktik koloni warga Indonesia. Indonesia lagi. Kenapa sih orang Indonesia ini degil sangat? Kenapa nggak menunggu di Indonesia aja? Kan Pak Prabowo udah menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Lebih baik menunggu di Indonesia aja sampai 19 juta lapangan pekerjaan itu ada. Bekerjalah ikut MBG, kan sekarang di Indonesia ada MBG, gentengisasi. Lebih baik kerja itu aja dulu. Ya, sementara Kupas bawang. 19 juta lapangan pekerjaan itu nyata. Betul nggak? Dan kalian harus ingat ya, orang Malaysia datang ke Indonesia hanya untuk jalan-jalan menghabiskan duit. Tapi kalau orang Indonesia datang ke Malaysia hanya untuk jadi babu.
Di Malaysia ditemukan perkampungan WNI dari negara Indonesia yang ilegal. What? Mengapa teman-teman seperti itu sih? bisa? Bukankah sudah dijanjikan 19 juta lapangan pekerjaan? Atau mungkin teman-teman kalau tidak kebagian 19 juta pekerjaan bisa bekerja di dapur MBD misalnya. Atau mungkin juga teman-teman bisa dompleng lah, ada proyek gentenglisasi. Atau bisa juga teman menjadi karyawan, ya teman-teman daftar karyawan tuh di toko merah putih misalnya, toko desa merah putih. Ini adalah solusi pemerintah yang sangat bagus. Mengapa teman-teman harus kabur ke luar negeri sih, cari pekerjaan jauh-jauh? Kan sudah ada 19 juta lapangan pekerjaan di Indonesia yang sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Jangan begitulah teman-teman. Saya pernah bekerja di Malaysia selama 10 tahun tanpa memakai pasport dan permit. Lalu saya pulang ke Indonesia melalui jalan tikus. Adakah rezeki saya itu rezeki yang halal? Mohon penjelasannya Ustaz. Tak, Jemaah. Setiap negeri itu ada peraturan sendiri. Tak ada mana-mana negara yang membenarkan pendatang asing tanpa izin, atau di Malaysia namanya pati, pendatang haram tanpa izin, pendatang asing tanpa izin. Lalu bekerja di tempat tersebut. Ini perbuatan yang salah, Jemaah. Namun, kalau seandainya perkara ini pernah berlaku, cepat-cepat taubat dan jangan buat lagi. Dan harta yang selama ini cukup taubat dan tak perlu dibakar pula rumah yang dia pernah beli. Tak perlu kereta tu dibakar tak. Sama juga dengan orang yang dahulu dalam keadaan jahil bergelimang dengan riba. Allah katakan faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Siapa yang telah datang kepadanya pengajaran daripada Allah lalu dia berhenti, maka urusan diserahkan kepada Allah. Falahu ma salaf. Apa yang didapat itu untuk dia, wa amruhu ila Allah. Urusannya diserahkan kepada Allah. Tapi jangan wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Siapa yang kembali buat, dah tahu itu salah tetap buat, maka dia siap-siap dia akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat seperti itu lagi, jemaah. Allah taala a'lam. Masya Allah. Di akhir video ini saya dapat ilmu yang Masya Allah luar biasa berharga buat saya teman-teman. Jadi awal memang saya pernah melakukan sebuah perkara riba, tapi alhamdulillah saya sudah berhenti. Dan saya khawatir juga apakah yang saya dapat ini merupakan hal-hal yang sudah haram. Ternyata jawabannya tidak, asal kita mau berhenti dan mau bertabat. Urusan dunia yang sudah terjerumus dalam riba sebelumnya itu urusan Allah. Dan kalau kita berhenti dan bertobat kepada Allah, maka semuanya adalah halal, teman ya. Masya Allah. Dan si Benik. Oke. Sampai di situ video reaction hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.